Kalau tidak nyicil, kapan punyanya? Nah, itu adalah pemikiran yang meracuni, sehingga banyak di antara kita terjebak di cicilan. Sebelum dilanjut, yuk like, share, dan subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Septian Trio Arizona. Di video kali ini saya ingin menyampaikan bahwasanya hidup tanpa utang, apalagi utang riba, itu sangat mungkin. Kebanyakan orang hari ini teracuni oleh pemikiran-pemikiran yang melemahkan hati. Kalau soal perekonomian, banyak orang punya anggapan kalau tidak nyicil, kapan punyanya? Nah, itu adalah pemikiran yang meracuni, sehingga banyak di antara kita terjebak di cicilan. Tanggal 25 gajian, tanggal 30 gajinya sudah habis karena semuanya nyicil. Rumahnya nyicil, mobilnya nyicil, handphonenya nyicil. Bahkan yang paling ngeselin adalah liburannya nyicil. Yang kemarin pulang untuk mudik, siapa tuh yang pakai sewa mobil bagus, dibela-belain nyicil biar kelihatan kaya? Itu adalah pola pikir yang bermasalah. Nah, di video kali ini saya ingin menyampaikan bahwasanya hidup tanpa cicilan itu sangat-sangat bisa dan sangat-sangat mungkin. Di luar sana juga banyak orang-orang yang tidak tertarik dengan hutang dan memang sangat tidak tertarik dengan hutang yang ada ribanya, termasuk saya. Misalnya adalah ini cuma buat study case saja ya. Salah satu cara agar kita terbebas dari hutang adalah yang pertama, hidup dan belilah sesuatu yang Anda butuhkan, bukan yang Anda inginkan. Ini poin penting. Misalnya saja Anda butuh mobil, ya. Setiap orang pasti ketika menginginkan sesuatu itu komplit dengan keinginan dan kebutuhan. Misalnya butuh mobil. Butuh mobil adalah apa gunanya? Misalnya untuk kerja, ya, biar kerjanya lebih nyaman, biar gak kehujanan, biar bisa masuk tol, bawa keluarga, anaknya mulai banyak, misalnya demikian. Ya, itu memang butuh mobil. Tetapi mobil apa? Nah, itu keinginan. Jadi kalau memang butuh mobil, punyanya uang berapa? Kalau punya uang 50 juta, ya sudah, buat beli mobil yang harganya 50 juta. Kalau berdalih lagi, misalnya Mas, mobil lama itu nanti bengkelnya terlalu besar biayanya. Saya sudah buktiin, saya beli mobil lama, ya saya butuh mobil, tapi saya tidak menginginkan mobil tertentu. Jadi karena saya sudah punya anak 3, jadi kemana-mana naik motor sudah tidak mampu, maka saya memutuskan butuh mobil. Karena saya butuh mobil dan saya mampunya apa, ya sudah itu yang saya beli. Kalau kita rajin mencari yang benar, ya, maka kita akan mendapatkan mobil yang juga gak kalah jelek atau gak kalah bagus dengan mobil tertentu. Misalnya saya cuma punya uang seadanya, saya sekarang bisa beli mobil seadanya ini. Masih bagus ya, walaupun tahunnya lama. Karena kalau kita memang fokus di kebutuhan, pasti kita akan menemukan solusi-solusi yang menjawab kebutuhan kita. Misalnya saya anak 3, butuh mobil yang besar dan memang butuh mobil yang nyaman dan memang butuh karena anak saya masih kecil-kecil, jadi butuh yang nyaman ya. Dan cukup bagus. Sehingga ketemulah mobil yang ini. Salah satunya adalah yang saya rekomendasikan, kalau mau mobil yang murah memang butuh, ya belilah mobil Eropa. Banyak di antara kita yang takut untuk beli mobil Eropa, ya, atau belilah mobil Amerika. Kalau yang saya beli adalah mobil Amerika. Banyak yang lebih senang mobil Jepang. Padahal mobil Amerika dan Eropa itu nggak kalah bagus dengan mobil Jepang. Dan perawatannya justru bersaing dengan mobil Jepang. Bahkan misalnya bengkel, ya ini bengkelnya masih bisa 6 bulan sekali, ya bahkan paling cepat ya 4 bulan sekali.
Untuk spare partnya, teman-teman nggak perlu bingung. Sejatinya kalau kita memang benar-benar mau, kita cari 1000 jalan. Kalau beli mobil Eropa atau mobil Amerika, silakan bergabung dengan komunitas mobil tersebut. Sehingga kebutuhan-kebutuhan spare part, underdeal, dan sebagainya, insya Allah akan tercover. Itu ya. Jadi poin pertama adalah, kalau Anda ingin bebas dari utang dan utang riba, benar-benar selektif dan fokuslah terhadap kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua adalah misalnya tempat tinggal. Semua orang butuh tempat tinggal, tapi ingin tinggal seperti apa, itu keinginan. Misalnya adalah ingin punya rumah, sebaiknya sisihkan uang untuk menabung. Menabung dalam bentuk yang jelas. Misalnya dapat 5 juta jadikan emas, dapat 5 juta lagi jadikan emas, dapat 5 juta dapat jadikan emas, seperti itu. Untuk tempat tinggal nggak harus atas nama kita, jadi bisa kontrak dulu. Jadi sambil menabung tadi, kita juga tetap bisa mendapatkan tempat tinggal. Jadi kalau kita memang benar fokus terhadap kebutuhan daripada keinginan, kita akan dapat seperti itu. Yang kedua adalah rajin-rajinlah menabung yang tepat tadi ya. Yang pernah fokus kebutuhan bukan keinginan. Yang kedua, rajin-rajinlah menabung yang tepat. Ya, yang ketiga adalah alokasikan dana Anda ke tempat yang tepat. Misalnya kalau saya itu ada salah satu alokasi yang saya jadikan ke tanaman. Nah, menarik nih ya. Banyak orang yang tidak tahu bahwasanya tanaman itu adalah satu-satunya investasi yang paling gampang. Karena dia belinya sekali, beli induk sekali, lalu kita bisa kembang biakan, bisa jadi 10, bisa jadi 100, bahkan saya ada tanaman yang bisa menjadi 700 tanaman sekali panen. Memang waktunya butuh agak lama, yaitu 4-6 bulan dalam memanen tersebut. Tapi tidak masalah, daripada didiamkan menjadi uang, maka uang kita terkena inflasi. Kalau saya jadikan tanaman, 6 bulan lagi, tanaman satu bisa jadi 700 dan bisa balik modal. Jadi bagaimana caranya biar teman-teman bisa menghasilkan lebih banyak? Maka yang nomor 3 tadi, alokasikan dana ke tempat yang tepat. Jangan pernah tergiur dengan investasi yang instan dan menjanjikan hasil besar. Karena sudah cukup banyak bukti berseliweran di online, banyak sekali investasi bodong yang sudah menjerat orang yang pengen butuh uang balik modal dan berlipat, malah hangus. Jadinya punya utang makin nambah gara-gara salah alokasi. Bagi Anda yang mungkin tertarik ya, pengen tahu alokasi tanaman seperti apa yang tepat, Anda bisa komen. Nanti mudah-mudahan saya punya waktu, kesempatan untuk menjawab komentar Anda, sehingga Anda bisa turut serta mengalokasikan dana yang tepat. Tentu ini saya akan mengarahkan Anda untuk menanam sendiri. Tidak perlu lahan yang besar ya, tapi cukup Anda harus bergabung ke komunitas tanaman. Kayak gitu. Jadi ingat 3 hal sederhana untuk prinsip anti utang boleh, anti riba sangat wajib. Yaitu yang pertama, fokus di kebutuhan bukan keinginan. Yang kedua, pandai-pandailah menabung yang tepat. Yang ketiga, pandai-pandailah alokasikan dana yang tepat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe sekarang juga.